Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video sejarah menarik lain, karena masih banyak sejarah yang jarang diketahui. Fakta-fakta mengejutkan dari masa lalu. Pada era 1960, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia pernah memiliki kekuatan militer yang membuat dunia terkejut, termasuk rudal SA-2 buatan Uni Soviet. Rudal ini digunakan untuk menembak jatuh pesawat mata-mata Amerika dan hanya dimiliki oleh sedikit negara. Tapi, kenapa kekuatan ini kemudian lenyap dari sejarah? Dalam video ini, kita akan mengungkap sejarah tersembunyi tentang rudal pembunuh era Soekarno yang nyaris dilupakan. Tahun 1962. Dunia sedang berada di ambang kehancuran. Krisis rudal Kuba memanas. Uni Soviet dan Amerika Serikat saling menodongkan senjata nuklir. Tapi, di ujung selatan Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia, terjadi sesuatu yang jauh dari sorotan dunia, namun tak kalah mencengangkan. Presiden Soekarno, pemimpin revolusioner dari negeri baru merdeka, diam-diam membangun sebuah kekuatan militer yang membuat para jenderal Amerika dan Barat mengerutkan dahi. Indonesia pernah memiliki rudal pembunuh buatan Soviet, sistem pertahanan udara paling canggih di Asia Tenggara. Di masa ketika negara ini bahkan belum genap 20 tahun merdeka. Tahun 1950 hingga awal 1960-an adalah masa puncak ketegangan Perang Dingin. Dunia terbelah menjadi dua blok besar. Barat di bawah Amerika Serikat dan Timur di bawah Uni Soviet. Indonesia yang baru saja lepas dari penjajahan Belanda memilih jalur yang berbeda, non-blok tapi condong ke kiri. Soekarno percaya bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa diraih lewat kekuatan. Dan untuk itu Indonesia harus punya militer yang kuat. Bukan sekadar kuat, tapi ditakuti. Maka dimulailah kerjasama besar-besaran dengan Uni Soviet. Sebuah program alutsista skala raksasa, ratusan tank, lusinan kapal perang, pesawat jet supersonik MiG-21, kapal selam kelas Whiskey, dan yang paling mencengangkan, rudal permukaan ke udara SA-2 Guideline. Rudal SA-2 bukan senjata sembarangan. Dirancang untuk menghancurkan pesawat mata-mata, rudal ini pertama kali digunakan oleh Soviet untuk menembak jatuh pesawat U-2 milik CIA yang terbang di ketinggian 20.000 meter. Rudal ini membuat Amerika gemetar. Indonesia menjadi salah satu negara non-blok pertama yang memiliki senjata ini. SA-2 memiliki jangkauan 45 km, kecepatan Mach 3 dan dapat menjangkau target di ketinggian hingga 25 km. Dalam satu tembakan, sebuah jet tempur bisa meledak di udara. Rudal-rudal ini ditempatkan secara rahasia di berbagai titik penting, termasuk sekitar Jakarta dan Surabaya, sebagai bagian dari pertahanan udara nasional. Operasionalnya ditangani langsung oleh personel Angkatan Udara Republik Indonesia (I), yang dilatih langsung oleh instruktur Soviet. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Namun rudal ini bukan hanya untuk pertahanan. Indonesia punya misi besar, merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Operasi itu bernama Trikora, Trikomando Rakyat. Di balik layar, SA-2 disiapkan untuk melindungi wilayah Indonesia dari intervensi udara Belanda dan sekutunya. Jika perang benar-benar pecah, rudal-rudal ini akan menjadi garis pertahanan pertama melawan serangan jet-jet tempur NATO. Bahkan, dokumen intelijen CIA yang kini sudah dideklasifikasi menunjukkan bahwa Amerika sangat mencemaskan kekuatan militer Indonesia. Mereka tahu Indonesia tak bisa lagi dipandang remeh. Tapi sejarah berubah cepat. Tahun 1965,
Indonesia diguncang tragedi nasional. Soekarno digulingkan, dan Orde Baru di bawah Soeharto mengambil alih. Hubungan dengan Uni Soviet membeku. Tanpa suku cadang, tanpa pelatihan, dan tanpa perawatan, rudal-rudal itu perlahan menjadi rongsokan. Dalam waktu singkat, Indonesia yang dulu dikdaya di udara menjadi sunyi. Sebagian rudal dibongkar, sebagian lainnya dibiarkan berkarat, dan sisanya hilang begitu saja dari catatan sejarah resmi. Hingga hari ini, masih ada jejak-jejak rudal Sia-32 yang tersembunyi di gudang militer dan museum pertahanan. Tapi tak banyak yang tahu bahwa senjata mematikan itu pernah menjadi bagian dari Indonesia. Sejarah ini nyaris tak diajarkan di sekolah, tak dibahas di media, dan bahkan dilupakan oleh banyak jenderal baru. Tapi jika kita gali lebih dalam, ada pertanyaan besar yang masih menggantung. Mengapa Indonesia menghentikan program sebesar ini? Dan apakah kita benar-benar tahu seberapa besar kekuatan kita dulu? Di masa ketika dunia terpecah oleh ideologi, Indonesia berdiri, tak memilih tunduk. Kita pernah berdiri sejajar dengan kekuatan besar dunia. Dan sejarah ini bukan dongeng, tapi kenyataan yang disembunyikan oleh waktu. Klik subscribe jika kamu yakin sejarah bangsa ini lebih besar dari yang diajarkan. Karena di channel apa, kita akan terus menggali sejarah yang mereka sembunyikan.